Halo Sobat Experience. Wah, cuacanya ngedukung banget ya. Kali ini kita mau ngapain ya? Yuk, tonton terus. Nah, kali ini kita bakal mewawancarai salah satu toko di Purwakarta. Yuk ikutin ke Halo Sobat Experience. Perkenalkan, nama saya Rita Wahyuni. Saya dari mahasiswi Amik YPAT Purwakarta. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Yadi Mulyadi. Dengan Bapak Yadi Mulyadi mengenai toko Yadi Parfum. Pertama-tama kalau boleh tahu, Pak, awal Bapak mendirikan Yadi Parfum itu bagaimana? Merintis dari awal sampai sekarang ini, Pak. Pertama-tama merintis. Oke, sebelumnya saya usaha itu parfum juga, cuman bukan parfum refill. Sebelumnya dulu itu usaha di parfum impor ya dari Singapura. Nah, setelah saya tekuni dan di situ kan ada grup segala macam, ada cara namanya untuk memasarkan produk segala macam. Nah, setelah saya sedikit menguasai soal itu, saya bertemu dengan teman dari Bandung gitu, bertemu dengan teman dari Bandung yang usaha di parfum refill juga. Nah, saya berpikir kenapa saya harus impor dari luar gitu, maksudnya berupa parfum jadi gitu. Nah, saya berpikir ya sudah, saya membuka usaha parfum refill ini. Nah, awal mulanya saya nggak langsung buka toko banyak seperti ini. Awal mula itu saya belanja parfum refill itu kurang lebih untuk awal parfum refillnya ya itu 1,5 juta lah, 1,500,000 itu udah bibit segala macam. Nah, kemudian saya itu buka yang pertama kali itu di kos-kosan. Jadi usaha parfum saya pertama kali itu di kos-kosan. Saya ngekos di Purwakarta karena saya itu aslinya orang Pabuaran, Subang. Ya, saya di Purwakarta ini bisa dibilang mahasiswa juga. Mahasiswa, jadi saya ngekos karena tidak ada keluarga di sini. Nah, untuk menambah, tadinya iseng-iseng untuk menambah pendapatan supaya bisa membantu orang tua untuk membayar biaya kuliah. Namun setelah dijalani sepertinya enak gitu. Iya. Nah, itu jadi buka di di kos-kosan. Kemudian saya juga kan bekerja di sebuah pabrik juga gitu. Jadi dari situ berjalan lancar, alhamdulillah, kemudian berkembang. Nah, setelah mempertimbangkan biaya-biaya segala macam, saya memberanikan diri untuk ngebuka toko gitu. Nah, ngebuka toko. Kemudian di bulan Juli, kalau nggak salah bulan Juli kemarin, saya membuka toko gitu. Dan kebetulan kalau bibit itu udah full ya, maksudnya udah banyak. Dari awal kosan juga udah banyak, berkembang dari jadi 1,5 juta itu berkembang udah banyak. Nah, ketika saya pindah ke toko ini nggak modal lagi bibit gitu, cuman paling modal kayak etalase segala macam, barang-barang lah buat ngelengkapin toko gitu. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan ya namanya usaha dan naik turunnya gitu. Ya, baik, Pak. Bagaimana pelayanan Bapak supaya konsumen itu puas dengan produk yang Bapak jual? Nah, sebelum kalau yang namanya untuk kepuasan pelanggan itu sebenarnya sangat sulit sih ya kalau dari produk. Karena kenapa? Karena masing-masing orang itu mempunyai grade atau mempunyai batasan-batasan tertentu menurut mereka bagus tuh seperti apa gitu. Nah, kalau saya sih lebih menekankan di kualitas pelayanan terlebih dahulu, karena biasanya kalau yang namanya ada berupa toko offline ini, orang-orang datang ke toko itu yang pertama dinilai itu atau pertama dia pedulikan itu tentang pelayanan si yang
ngejaga tokonya itu gitu. Jadi kebetulan saya juga nggak saya langsung yang ngejaga toko, ada saudara saya yang ngejaga toko. Saya menekankan kepada beliau bahwa yang paling penting itu ramah terhadap pelanggan gitu. Nah, setelah ramah terhadap pelanggan itu kita sudah mempunyai nilai plus lah ya untuk si pelanggan itu gitu, untuk toko kita juga gitu. Jadi nanti biasanya yang saya rasakan ketika toko atau pelayan dari penjaga toko ya di parfum ini sudah ramah, itu biasanya mereka feedbacknya, timbal baliknya lebih apa ya, enak lah gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti dia mencoba atau merasakan dari kualitasnya, karena kalau parfum itu nggak bisa sehari langsung oh ini bagus nih gitu, karena kan nempel aroma itu apa namanya bisa dirasakan setelah beberapa hari atau nggak langsung. Misalnya sekarang semprot emang langsung wangi, cuman untuk menilai kualitasnya tahan lama dipakai atau enggak itu kan butuh waktu gitu. Nah gitu. Jadi yang pertama itu saya lebih menekankan ke pelayanan gitu. Dan kualitas itu selalu saya jaga gitu, baik dari kerapihan packagingnya segala macam gitu. Jadi benar-benar kita jaga untuk kualitasnya setelah menjaga pelayanan gitu. Nah, bagaimana nih sikap Bapak ketika ada kenaikan barang sewaktu-waktu? Bagaimana tuh Pak? Nah, kalau ada kenaikan harga bibit mungkin ya, harga bibit dari parfum itu untuk sampai sekarang sih dari saya awal buka, alhamdulillah itu kenaikannya nggak signifikan, jadi masih bisa terkendalikan. Nah, jadi karena kenaikannya tidak terlalu signifikan, karena dari awal itu udah ada spare untuk untuk keuntungan kita. Ketika dihitung ada kenaikan, otomatis kita harus menghitung berapa untung kita ya, karena usaha itu kan tujuan pertamanya untuk untung ya. Nah, kita kan menghitung, alhamdulillah masih aman dan wajar lah gitu. Karena yang pertama juga yang saya kejar itu bukan soal keuntungan dari tokonya, tapi yang saya kejar itu kepuasan dari pelanggan. Otomatis kalau pelanggan puas, walaupun misalkan untungnya kita di bawah atau lebih sedikit, tapi ketika pelanggan puas itu mereka akan memberitahukan kepada teman-temannya. Otomatis dengan mereka merekomendasikan kepada temannya, otomatis yang belanja ke toko lebih banyak. Dan sama saja, misalkan kita untungnya langsung besar tapi jarang yang beli, sama yang untung kecil tapi yang belinya banyak gitu. Jadi memperluas jaringan atau memperbanyak lagi customer gitu. Jadi saya yang pertama itu ke kualitasnya gitu. Jadi soal keuntungan itu lebihnya dari inilah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, omset ya di parfum per bulannya berapa? Kalau untuk omset itu, kalau yang namanya buka usaha ya ya bisa dibilang masih kecil ya usaha saya. Itu per bulannya itu nggak selalu naik juga gitu. Jadi ada naik turunnya. Untuk omset yang pernah saya rasakan paling tinggi itu sebulan dapat 9 jutaan gitu sebulan. Kalau paling tinggi ya itu yang pernah saya rasakan sebulan. Jadi yang paling tinggi sebulan, terus yang paling rendahnya itu sekitar 3 jutaan gitu. Dan itu kan omset semua ya, bukan bersih maksudnya, bukan pendapatan bersih. Jadi ya bisa dihitung lah untuk bayar karyawan berapa, toko berapa, segala macam gitu. Jadi untuk usaha itu tidak selamanya selalu untung lah, bisa dibilang gitu. Jadi ada naik turunnya. Iya, betul sekali ya. Begitu sobat experience. Nah Pak, di sini parfumnya bagaimana cara meraciknya? Kalau untuk cara meraciknya itu emang sebelumnya saya kan udah belajar juga ya. Dan sekarang mungkin kalau mau belajar cara meraciknya, saya ke ini aja ya, ke saudara saya aja.
nanti dia yang ngajarin gitu. Oke. Karena ya dia udah saya kasih tahu dan dia sekarang oke, mantap. Nanti sama saudara saya aja yang jaga toko. Nah begini ya Pak, terus di satu botol tuh harganya berapa? Boleh tahu nggak Pak? Harganya berapa? Kualitasnya apa aja begitu Pak? Terus ada berapa aroma tuh Pak kalau yang Bapak jual sampai saat ini? Pertama itu berapa aroma. Nah, aroma parfum itu sebenarnya banyak banget ya, banyak Iya. banget. Apalagi kalau yang namanya parfum refill itu sampai ratusan lebih lah ya. Nah, saat ini saya itu mengejarnya aroma-aroma yang bestseller sih. Jadi saya cuman ya baru punya yang aroma bestseller itu ada sekitar 150-an. Itu yang saya punya aroma-aroma bestseller semua gitu. Iya. Jadi saya nggak langsung ambil semua gitu karena saya tuh usahanya dari kecil lah, maksudnya nggak modal, nggak langsung dari berapa puluh juta gitu, enggak. Iya, Jadi iya. dari kecil saya ngambil yang bestseller dulu. Nah terus untuk harganya itu dari misalkan nih botol yang segini, ini tuh isinya 35 ml, ada juga yang lebih kecil sih, cuman yang paling bestseller lah botol-botol kayak gini, ini 35 ml. Saya jual harganya cuman 60.000 aja, dan itu udah dapat perbandingannya kalau di parfum refill itu 2:1. Jadi misalkan 2:1 itu 2:1. bagaimana, Pak? Misalkan nih perhitungan mudahnya gini, botol ini hitung aja misalkan 30 mili ya, perhitungan mudah ya biar nggak buka kalkulator. 2:1 berarti si bibitnya itu 20 mili. Nah si absolutnya itu campurannya itu 10 mili. Nah 2:1 itu seperti itu. Jadi 20 ml 10 milinya campurannya absolut. Nah saya juga dari campuran itu nggak menggunakan asal-asalan ya. Jadi ada juga campuran tertentu dan itu tentunya resep dapur lah gitu. Baik Pak. Jadi ini campurannya absolut ya Pak? Ya absolut. Cuman semua juga ada yang tahu oh absolut, tapi absolut saya udah beda lagi ya, karena kita juga mempunyai tim. Jadi absolutnya itu untuk tim kita itu berbeda dari yang lain dan insya Allah lebih bagus. Jadi 2:1 cuman harganya 60.000, ya bisa dibandingkan lah sama yang toko yang lain. 2:1-nya berapa, coba saja. Dan sekali lagi ya, untuk bibit juga itu ada grade-nya. Jadi grade-nya ada yang biasa gitu. Untuk dari bibit itu beda-beda juga grade-nya. Walaupun harganya sama, misalkan harganya sama tapi belum tentu grade-nya juga sama gitu. Kalau dari saya sih ya itu tadi, saya lebih ke kualitas sih ngangkatnya. Kalau keuntungan itu bonus aja di hidupnya gitu. Karena alhamdulillah sih ya bisa dilihat dari awal kos-kosan sampai bisa buka toko seperti ini. Alhamdulillah sekali ya Sobat Experience. Nah bagi Sobat Experience yang mau parfumnya boleh datang ke ya di parfum Sobat Experience. Nah Ya boleh datang kayak di parfum atau juga ada beberapa di marketplace. Misalkan Oke. kayak ya di Shopee Ya. itu ada, cari aja di parfum, atau bisa di TikTok juga, sama ya di parfum juga, di Facebook segala macam juga bisa kok. Kita menyesuaikan, ada offline ada online juga. Oke, baik. Nah, dipermudah ya Sobat Experience, ada online-nya juga. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, harapan Bapak ke depannya untuk jadi parfum ini seperti apa Pak? Tentunya kalau harapannya itu saya bisa membuka beberapa cabang lagi lah ya. Amin, Beberapa amin. cabang lagi. Jadi tujuan saya sekarang itu membuka cabang, memperbanyak cabang gitu. Ya mudah-mudahan dengan usaha parfum lancar segala macam, udah beberapa cabang segala macam, ya saya nggak perlu lagi kerja di pabrik orang. Siap, Itu siap. sih tujuan Lebih saya. enak usaha ya Pak, Ya, seperti itu. tapi ya lebih enak usaha dan bekerja sih, jadi double. Mantap ya Pak. Oke Pak, nah sekarang saya mau diajarin meracik nih. Bagaimana meracik parfumnya? Ya di parfum. Oke. Ya, nanti sama ini aja ya, sama Oke. saudara saya ya. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya ya Ya. Bapak. Semoga usahanya makin lancar, makin maju. Lanjut dengan saudara saya ya. Dadah.
dia akan diajarin ini nih cara meracik parfum dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan Siti. Nah, dengan Kak Siti kita akan belajar caranya membuat parfum yang baik. Oke, bagaimana nih pertama-tama ini kalau boleh tahu apa Kak? Ini aroma Nagita, yaitu aroma best seller cewek. Oke, ini bibitnya mungkin ya Iya. Kak. Oke, lalu kita sediakan ini mungkin ya Kak. Ini apanya? Botolnya. Botol kosong lalu pertama-tama ditempel stikernya ya Kak. Ditempelin stiker lalu. Oh, kalau ini apa Kak? Itu campurannya. Oh, ini campurannya. Ini campurannya apa Kak? Yang disebut tadi absolut. Oh, ini absolutnya ya, sobat experience. Pertama-tama dibuka dulu botol kosongnya, lalu oh ini ada suntikannya ya. Nah, ada 2 suntikan. Yang satu suntikan ini, yang ini absolut. Ini untuk absolutnya ya, sobat experience. Yuk, pertama-tama kita masukin dulu bibitnya ya Kak. Ini bibitnya berapa mili Kak? 20 Kak. 20. Oke, ini dia. Ini segini ya Kak, lalu dimasukin ke sini. Nih, gini ya sobat experience. Nih. Ini 10 mili lagi ya Kak. Ini ya Kak. Harus bertenaga ya sobat experience. Nah, seperti ini. Ini bibitnya segini Kak. Ya, Yang banget. Ini kualitasnya premium. Oke. Emang ada berapa kualitas? Emang ada berapa kualitas Kak? ada 3. Yang pertama premium. Oh, ini premiumnya. Bibitnya 20 mili. Bibitnya 20 mil lalu. Yang kedua super premium. Premium. Yang bibitnya 20 mili. Bibitnya 25 mil makin banyak. Iya. Yang ketiga Kak. Gold. Oh, itu berapa mili Kak? 28. Hampir penuh Kak. Oh, hampir penuh ya. Oke Kak. Lalu sudah ini gimana Kita lagi? pakai absolutnya. Absolut. Oke. Kan yang ini ya Kak, itu. Ini berapa mili Kak? Misalnya Ini segini cukup Kak? tambah lagi Kak. Tambah. Oke. Ya. Habis itu digimanain Kak? Kocok. Ini ya Kak ngocoknya. Dikocok ya sobat experience biar apa Kak ini? Biar bersatu ya. Biar bersatu. Oke. Udah dikocok berapa lama Kak ngocoknya? Lalu ditutup ya Kak. Habis itu ditutup ya sobat experience lalu jadi deh. Ini dia produknya di parfum aroma Nagita Safina. Habis itu gimana Kak? Kita pakai nama pokoknya yang diulang udah Udah diulangnya lagi ya. Itu ya Kak. Lalu dapat apa lagi Kak selain ini? kita dapat pouch parfumnya Kak. Oh, pouch parfumnya. Oh, ini untuk sarungnya ya Kak. Dimasukkan ya ke sini teman-teman. Ini bayar lagi nggak sih Kak? Udah free. Oh, udah free. Jadi segini tuh udah harga 60.000 Ya. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak waktunya. Ya ampun. Bagus banget ya sobat experience. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Seru banget kan sobat experience. Buat kalian yang penasaran atau mau coba, boleh datang langsung ke Jalan Baru, depan Gang Campaka 1 dekat Taman Pembaharuan di Purwakarta ya, gengs. See you in the next video. Dadah.